Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjab Blabri, NPM 19168, dan rekan saya Nabila Jania Fitra, NPM 19163. Di sini kami dari Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan laporan yang telah kami buat pada modul 4 yang berjudul Hosting dan Aplikasi Android. Pada bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Hosting atau web hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. File website yang disimpan pada hosting berupa video, gambar, email, skrip, aplikasi, dan database. Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Fitur Android SDK mengompilasi kode bersama data dan file resource menjadi sebuah APK. Pada modul ini dijelaskan penggunaan sistem informasi berbasis website dan aplikasi Android. Selain itu, dijelaskan bagaimana cara membuat web online serta aplikasi Android sederhana. Pada permasalahan ini, membahas bagaimana cara membuat website online serta aplikasi Android sederhana mengenai pelayanan potong rambut di barbershop agar mempermudah dalam memasukkan input dan pengarsipan data. Website dan aplikasi Android ini bertujuan agar penyewa dan resepsionis dapat dengan mudah mengakses dan mengenai layanan yang tersedia. Aplikasi yang digunakan pada modul kali ini adalah FileZilla. Yang kedua ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana cara hosting website online serta membuat versi aplikasi Android untuk sistem informasi pelayanan potong rambut di barbershop. Yang ketiga ada tujuan praktikum. Tujuannya adalah untuk lebih memahami tentang hosting dan aplikasi Android, untuk mengetahui jenis-jenis layanan hosting. Yang terakhir, agar dapat membuat sebuah sistem informasi yang dapat diakses melalui website. Selanjutnya masuk bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang melakukan fungsi-fungsi untuk menyediakan data atau informasi yang mempengaruhi semua operasi komputer. Sistem informasi manajemen menyediakan data atau informasi untuk kebutuhan manajerial, semua tingkat manajemen, dan kebutuhan rutin. Selanjutnya ada pengertian hosting. Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. Hosting memiliki banyak sekali kegunaan. Antara lain, yang pertama, membuat halaman website. Tentu saja digunakan untuk menciptakan sebuah situs yang di dalamnya menyimpan banyak informasi dan dokumen terkait pengguna atau bisnis. Yang kedua, untuk mengembangkan situs jual beli online. Jika ingin membuat website toko online atau sering disebut dengan e-commerce, harus menggunakan hosting agar setiap informasi yang Anda cantumkan dapat terindeks dan dibaca oleh mesin pencari. Yang ketiga, membuat email profesional. Fungsi yang ketiga untuk membuat email profesional atau lebih dikenal dengan email perusahaan atau domain Anda sendiri. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kredibilitas bisnis dan terlihat lebih profesional. Yang keempat, mampu melindungi website dengan SSL. Fungsi yang terakhir untuk melindungi website dari serangan malware, virus, terinfeksi serangan DDoS atau terkena spam. Yang ketiga ada jenis-jenis hosting. Masing-masing penyedia layanan web host menawarkan jenis hosting yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari klien. Berikut jenis-jenis hosting yang sering digunakan. Yang pertama ada share hosting, yang merupakan dipakai secara bersama-sama oleh beberapa pengguna. Semua pengguna dari share hosting akan saling berbagi terhadap resource maupun kapasitas server. Kelebihannya, yang pertama, untuk keuntungan menggunakan layanan share hosting adalah harganya yang terkenal sangat murah dan terjangkau.
Yang kedua, tidak dipusingkan dengan pengaturan dan konfigurasi yang rumit. Yang ketiga, sistemnya berbagi dengan user lain sehingga sangat riskan sekali untuk website membutuhkan resource yang besar. Sistemnya full manage, pengguna tidak mendapatkan akses masuk untuk melakukan konfigurasi server. Yang kedua, VPS server atau VPS hosting, yang merupakan singkatan untuk Virtual Private Server Hosting. Menawarkan mesin virtual untuk klien. Konsep virtual mirip dengan share hosting, di mana satu komputer server yang memiliki beberapa situs yang berjalan di atasnya. Kelebihannya, jika dibandingkan dengan share hosting, VPS memiliki kebebasan dalam menentukan OS dan platform yang ingin digunakan. Bebas memilih kontrol panel sesuai dengan keinginan dan diberikan akses untuk memanage langsung server. Yang ketiga, dedicated server hosting, merupakan jenis hosting yang terakhir. Data ini memungkinkan penggunanya untuk punya root akses server untuk mengendalikan server hosting sepenuhnya. Kelebihan dedicated server, bisa memilih alamat IP untuk server kamu, resource atau sumber daya yang bisa dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan website. Performa dedicated server lebih optimal karena hanya melayani satu situs website kamu saja. Yang keempat ada cloud hosting. Cloud hosting terdiri dari gabungan dua kata, yakni cloud atau yang bisa disebut sebagai perumpamaan dari internet, serta hosting yang merupakan layanan untuk mengakomodir penyimpanan berbagai macam jenis data di dalam website. Data yang dimaksud bisa berupa file, teks, gambar, database, dokumen, hingga video. Dan yang terakhir ada WordPress hosting, yang merupakan layanan web hosting terbaru yang dihadirkan khusus untuk para pengguna WordPress. Layanan hosting ini merupakan salah satu layanan web hosting mutakhir di mana semua yang berhubungan dengan masalah teknis seperti instalasi WordPress ditanggung oleh penyedia hosting, sehingga bisa langsung pakai tanpa perlu melakukan instalasi yang rumit. Kelebihannya, terdapat security scanner dan fitur pelindungan kata sandi, di mana fitur ini berfungsi sebagai fitur keamanan. Banyaknya varian plugin dan tema yang bisa dipilih. Selanjutnya ada pengertian aplikasi Android. Aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengelola data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Sedangkan Android adalah software untuk perangkat mobil yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi kunci. Fitur pada Android ketika dihidupkan, perangkat Android akan memuat pada layar depan home screen, yakni navigasi utama dan pusat informasi pada perangkat. Serupa dengan desktop, pada komputer pribadi, layar depan Android biasanya terdiri dari ikon aplikasi dan widget. Ikon aplikasi berfungsi untuk menjalankan aplikasi terkait, sedangkan widget menampilkan konten secara langsung dan terbarui otomatis, misalnya perkiraan cuaca, kotak masuk, atau menampilkan tiket berita secara langsung dari layar depan. Kelebihan Android, yang pertama merupakan sistem operasi open source. Yang kedua, harganya beragam. Yang ketiga, memiliki banyak dukungan aplikasi. Yang keempat, mudah dimodifikasi. Sedangkan kekurangan Android, yang pertama, kerja sistemnya cukup berat. Hasil modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tidak stabil dan kurang optimal. Yang ketiga, kurang responsif jika dibandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak baik. Selanjutnya ada website. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Berikut merupakan 3 jenis website berdasarkan pengembangannya. Yang pertama ada website statis, yang merupakan website yang memiliki tampilan yang tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Yang kedua ada website dinamis. Website dinamis adalah website yang mengalami perubahan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dari bisnis dan perkembangan zaman. Yang ketiga ada website interaktif.
Website interaktif adalah website yang dirancang untuk dapat saling berinteraksi antar penggunanya. Selanjutnya masuk ke bab 3. Langkah-langkah pengerjaan. Sebuah perusahaan barbershop sedang membangun sistem database untuk data sistem pelayanannya. Perusahaan barbershop ingin membuat suatu informasi tentang sistem pelayanan yang dapat diakses di web dan Android untuk mempermudah pelayanan pada barbershop tersebut. Agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang, web tersebut harus di-online-kan terlebih dahulu serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Yang A, hosting. Yang pertama, aktifkan apa aja dan MySQL di SAMPP. Yang kedua, buat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Yang ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost lalu di backup dengan klik export lalu go. Yang keempat, buka halaman web hosting pada www.ultimatefreehost.in. Yang kelima ada pilih login kemudian new registration. Yang keenam, isi data-data yang dibutuhkan pada hosting. Yang ketujuh, buka email untuk mendapatkan link pemberitahuan lalu klik link tersebut. Yang kedelapan, buka email yang masuk kembali untuk mendapatkan pemberitahuan lalu klik cPanel URL. Yang ke-9, isi username dan password. Yang ke-10, klik MySQL database. Yang ke-11, buka nama database. Yang ke-12, klik admin. Kemudian import database menggunakan salah satu cara, yaitu export, copy paste SQL atau drag drop. Yang ke-14, buka FileZilla. Kemudian masukkan data-data yang didapatkan melalui email pada host, username dan password lalu klik quick connect lalu OK. Yang ke-16, kembali ke menu hosting dan pilih open file manager. Selanjutnya edit koneksi lalu klik save. Buka tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat lalu isikan username dan password lalu login. Buka aplikasi appgeser.com lalu klik create app. Yang ke-20, klik website, copy paste website URL lalu klik save lalu next. Kemudian buka nama aplikasi lalu klik next dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Tentukan icon bisa default atau menggunakan icon sendiri dengan klik custom icon. Kemudian jika semua yang dibutuhkan sudah selesai, klik create app dan tunggu hingga proses selesai. Kemudian download aplikasi dengan cara klik download. Selanjutnya masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Output web online dan aplikasi Android barbershop. Web online. Adapun breakout hasil pembuatan web online sistem informasi sistem pelayanan barbershop dengan link web http barbershop ultimatefreehost.in sebagai berikut. Ini adalah tampilan index PHP, tampilan home.php, tampilan service.php, ini tampilan about.php, ini ada tampilan app.php, tampilan login.php, tampilan gagal.php, tampilan sukses.php, tampilan input pelanggan.php. Ini adalah contoh tampilan data pelanggan.php. Ini contoh tampilan sistem input resepsionis.php. Ini adalah tampilan data resepsionis.php. Ini adalah contoh tampilan input model rambut.php. Contoh tampilan data model rambut. Contoh tampilan input hairdresser.php, contoh tampilan data hairdresser.php. Yang ke-17, tampilan input kasir.php. Ini adalah contoh tampilan data kasir.php. Contoh tampilan input struk pembayaran.php. Contoh tampilan data struk pembayaran.php. Tampilan logout.php. Selanjutnya ada aplikasi Android. Ini adalah contoh tampilannya. Di home, ini service-nya, ini about us, ini app, tampilan login, tampilan gagal, tampilan sukses. Ini adalah contoh tampilan pelanggan, tampilan data pelanggan, tampilan input resepsionis, tampilan data resepsionis, tampilan input model rambut, tampilan data model rambut, tampilan input hairdresser, tampilan data hairdresser, tampilan input kasir, tampilan data kasir, contoh tampilan input struk pembayaran, struk data struk, ini tampilan logout
Kemudian ada analisa output. Jadi pada permasalahan sistem pelayanan bershop memiliki analisa output sebagai berikut. Analisa output tampilan home. Pada tampilan menu home terdiri dari menu home, login, service, about us, dan help. Pada tampilan service yang mengandung tentang informasi jasa apa saja yang ada pada web bershop. Tampilan about us mengandung tentang informasi mengenai web ini. Tampilan help yang mengandung tentang informasi mengenai web ini yang berisi tentang kontak yang bisa dihubungi lebih lanjut. Untuk tampilan login mengandung kolom username dan password dari pelanggan untuk masuk ke dalam sistem informasi ini. Pada perbedaan tampilan sukses dan gagal, pada tampilan menu gagal yang memuat teks maaf login gagal, pastikan username dan password Anda sudah benar, yang dimana bertujuan agar user mencoba kembali untuk login. Pada tampilan data pelanggan, memuat informasi data yang harus dimasukkan pada login data. Pada output tampilan data resepsionis yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada data dari resepsionis. Pada tampilan menu data resepsionis.php yang memuat informasi yang dapat ditampilkan dari entitas resepsionis. Output tampilan data model rambut yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas model rambut. Output tampilan data hairdresser yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas hairdresser. Pada output tampilan kasir, pada tampilan menu data kasir.php yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas kasir. Output tampilan data struk pembayaran yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas struk pembayaran. Pada tampilan menu data struk pembayaran.php yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas struk pembayaran. Output tampilan logout yang memuat tulisan terima kasih sudah berkunjung di catwalk barbershop dan tombol logout untuk kembali ke halaman home dari sistem informasi barbershop. Pada bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan dari analisa di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Hosting adalah lokasi atau media untuk menyimpan data dalam bentuk tulisan, gambar, atau video. Web hosting adalah suatu layanan bagi user yang berguna untuk menyimpan informasi, gambar, video, dan beberapa konten lainnya yang diakses melalui website. Jadi pengertian hosting adalah suatu lokasi untuk menyimpan file website yang bisa dalam bentuk tulisan, gambar, video, kode pemrograman, dan sebagainya. Sedangkan aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk melakukan sesuatu pada sistem komputer. Mobile dapat diartikan sebagai perpindahan yang mudah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya telepon mobile berarti bahwa terminal telepon yang dapat berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, ada beragam jenis hosting yang tersedia yang penggunanya menyesuaikan kebutuhan penyimpanan file website, yaitu share hosting, VPS hosting atau VPS server, selanjutnya ada distributed server dan colocation server. Yang ketiga, setelah kita melakukan pembuatan database yang berisi tabel-tabel entitas, selanjutnya akan dibuat desain website sederhana melalui aplikasi Dreamweaver. Hasil desain website tersebut nantinya akan diupload secara online agar bisa diakses orang banyak melalui cara hosting dan domain. Pada pembuatan website online, sistem informasi pelayanan barbershop ini bisa diakses dengan link web http://cb/barbershop.ultimatefreehost.in dan juga dapat diakses melalui aplikasi Android dengan nama Catwalk Barbershop. Adapun saran yang didapat pada laporan modul 4 ini adalah sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan lebih detail. Sebaiknya penjelasan mengenai laporan resmi lebih rinci. Sebaiknya praktikan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan software FileZilla sebelum dilakukan praktikum. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabila Jania Fitra. Baik, terima kasih Anjab. Selanjutnya saya akan menjalankan website dan aplikasi hosting yang telah kami buat dan berhasil. Langsung saja kita buka websitenya dengan mengetik URL dari website kita, cb/barbershop.ultimatefreehost.in. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka website kita untuk pertama kalinya, seperti ini. Lalu kita bisa klik home dan tampilan home kita akan ada tulisan selamat datang dan gambarnya. Lalu langsung kita coba untuk login. Di sini saya akan menampilkan untuk
tampilan gagal login dan sukses login. Pertama, saya akan menampilkan gagal login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password yang salah. Klik submit. Dan ini adalah tampilan dari login yang gagal. Ada tulisan maaf login gagal. Pastikan username dan password Anda sudah benar. Dan pastikan juga Anda sudah terdaftar. Lalu selanjutnya kita bisa mencoba untuk memasukkan username yang benar. Dan ini adalah tampilan dari login berhasil, login sukses kita, dan ini adalah tampilannya. Tentu saja kita bisa mencoba untuk inputkan data dari salah satu ini, misalnya pelanggan. Kita bisa memasukkan nama kita, misalnya dia, nomor telepon, nomor telepon, ID pelanggan 19 123. Kita sisipkan. Nah, berhasil. Kita sudah berhasil menginputkan data yang baru, yaitu ini nilai dia. Lalu kita bisa input lagi atau kita bisa memilih kembali. Lalu saya akan mencoba satu lagi untuk menginputkan data resepsionis. Ini kita bisa masukkan nama, lalu nomor HP, lalu ID resepsionis, nomor 123. Kita sisipkan catatan. Dan berhasil. Di sini sudah tercantum daftar resepsionis baru, yaitu Naila Zia. Artinya itu sudah berhasil. Lalu kita bisa input lagi ataupun kembali. Sini sudah jelas bisa digunakan semuanya karena bisa diklik. Berfungsi semua, kemudian diinputkan. Kita lanjut untuk melihat tampilan logout kita. Baik, di sini kita klik logout. Di sini terdapat tulisan terima kasih sudah berkunjung di Catbox Barbershop. Silakan tekan tombol di bawah ini untuk logout. Dan ini adalah tampilan setelah kita logout dari akun kita. Selanjutnya saya akan memperlihatkan tampilan dari service. Ini adalah tampilan dari service kita. Lalu selanjutnya ke tampilan About Us. Berhasil, dan ini tampilan About Us dari kita. Dan yang terakhir adalah tampilan dari Help. Dan ini adalah tampilan Help dari website kita. Dan semuanya berfungsi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya adalah saya akan memperlihatkan aplikasi Android yang telah kami buat dan berhasil. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu yang bernama Catbox Barbershop. Buka. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Android Barbershop-nya. Lalu kita langsung bisa mengklik home. Ini tampilan dari home aplikasi kita. Langsung saja kita bisa mengklik login. Seperti tadi, saya akan memperlihatkan tampilan login gagal dan login sukses. Yang pertama, saya akan menampilkan login gagal terlebih dahulu dengan memasukkan email random, klik submit. Dan ini adalah tampilan
dari gagal login dari aplikasi ini, langsung saja kita akan memasukkan username yang benar. Klik submit. Dan ini adalah tampilan ketika kita login dengan username dan password yang benar. Kita bisa lihat bahwa di sini terdapat input dan data dari pelanggan, resepsionis, bidang rambut, hairdresser, kasir, dan skop pembayaran. Langsung saja kita coba salah satu dari input ini. Kita bisa klik input pelanggan untuk melihat apakah berfungsi dengan baik aplikasinya. Kita daftar dengan nama baru, itu Wijaya, nomor telepon, umur, ID pelanggan, itu jadi. Kita bisa klik insert report, dan ini adalah tampilan berhasil dari input data pelanggan baru. Ini sudah tertera namanya Tinto Wijaya, nomor telepon, umur, dan ID pelanggan. Kita bisa menginputkan kembali. Dan juga bisa kembali. Untuk memperjelas lagi, kita bisa lihat data pelanggannya. Apakah bisa dilihat? Bisa, dan berhasil. Kita coba satu kali lagi untuk menginputkan data, itu resepsionis. Ini kita bisa memasukkan nama baru, Tinto Wijaya, nomor HP, ID resepsionis itu dan berhasil menginputkan nama baru dari resepsionis. Ada nama, nomor telepon, dan ID resepsionis. Kita bisa inputkan lagi dan kita bisa kembali. Di sini sudah bisa diklik semua dan berfungsi dengan selayaknya. Langsung saja kita bisa menampilkan tampilan logout dari aplikasi ini. Klik logout. Dan di sini tertera ada tulisan terima kasih sudah berkunjung di Catbox Barbershop. Silakan tekan tombol di bawah ini untuk login. Logout. Nah, ini adalah tampilan setelah logout. Nah, selanjutnya kita bisa melihat tampilan dari service di aplikasi Android ini. Ini adalah tampilan dari service dalam aplikasi ini. Lalu kita klik selanjutnya about us. Ini adalah tampilannya. Lalu selanjutnya ada help. Dan ini tampilan dari help. Dari semuanya sudah bisa digunakan dengan lancar dan baik, dan semuanya sukses. Mungkin cukup dari kelompok 53. Terima kasih telah menonton dan maaf jika ada salah kata. Sekian dari kelompok 53. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.